Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke part kedua. Artinya pertemuan kedua ini kita bahas tentang sunnah wudhu gitu ya. Kalau kemarin kita di part pertama, pertemuan pertama kita membahas tentang fardunya wudhu, apa yang wajib dalam berwudhu. Kemudian yang kedua adalah sunnah dalam berwudhu, kesunahan dalam berwudhu gitu ya. Sebagaimana materi yang sudah di-share ya. Karena ini kalau sekarang saya videonya langsung disertakan gitu ya. Kalau periode yang kemarin memang saya sudah diberi materinya untuk bisa dipelajari lebih awal. Oke, yang pertama kesunahan dalam berwudu, artinya kesunahan dalam berwudu ini bisa sebelum kita berwudu atau saat kita berwudu dan setelah kita berwudu. Jadi ada 3 part, ada 3 bagian, ada 3 sub. Artinya bahwa kesunahan ini dilakukan sebelum kita berwudu, ya artinya saat mau berwudu, kemudian ya ketika dalam wudu proses itu, kemudian yang ketiga nanti ya setelah berwudu. Nah, ada tiga tempat dalam menjalankan kesunahan tadi, gitu ya. Yang pertama membaca Bismillah, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya karena memang kullu amrin dibalin lam yubda bil basmalah fa abtar, atau dalam riwayatin fa aqta gitu ya. Wah, dalam setiap melakukan sesuatu hal yang baik kita disunahkan membaca bismillah ya, sesuatu yang baik. Kullu amrin dibalin itu berdasarkan hadis Rasul. Termasuk berwudu ini bukan suatu hal yang baik lagi gitu ya, bahkan ini suatu hal yang wajib bagi kita ketika kita mau melakukan ibadah gitu ya. Maka sudah semestinya kita harus, dan itu semestinya sebelumnya kita membaca bismillah supaya barokahnya ada, supaya barokahnya tidak kurang, supaya apa yang kita lakukan kemudian bisa sempurna. Ya, karena kullu amrin dibalin lam yubda bil basmalah fa waqta gitu ya. Setiap kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah, bismillah, maka itu kurang barokahnya atau bahkan bahkan ya tidak sempurna. Gitu ya. Sehingga saran saya setiap melakukan sesuatu kebaikan ya biasakan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau Bismillah ini tempatnya adalah sebelum niat. Artinya berarti kan ini sebelum kita melakukan wudhu. Artinya saat mau kita wudhu Bismillahirrahmanirrahim baru niat. Nawaitu wudhu li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Wudhu baru wudhu. Ini yang pertama, artinya Bismillah, membaca Bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali ya sebelum itu artinya tidak boro-boro langsung Bismillahirrahmanirrahim suar gitu ya. Jadi tangan kita dibasuh dulu sunnahnya ya. Karena kita kan tidak tahu tangan kita sudah menyentuh apa saja gitu ya, apalagi di era pandemi seperti ini gitu ya. Artinya bagaimana diusahakan tangan ini tidak langsung biasa menyentuh wajah kita ini sebelum kita yakini bersih gitu ya, yakini sudah cuci tangan sudah. Cuman dalam berwudu kita nggak boleh pakai hand sanitizer gitu ya. Meskipun ini di era pandemi, sunnahnya kita cuci pakai sabun sih nggak apa-apa, terserah gitu ya. Artinya kesunahnya kita membasuh wudu 3 kali. Ya, artinya 3 kali artinya 3 kali siraman. Tapi sehingga kita kalau pakai air keran, air yang mengalir ya dikira-kira saja gitu. 3 kali usap berarti ya sudah 3 kali begitu ya. Ya kan 3 kali ini kan artinya kita 3 kali dibasuh gitu ya buat wudhu. Cuman kalau di era pandemi yang seperti ini kita memang malah dianjurkan membasuh tangan itu juga dengan air mengalir gitu ya, jangan cebok-cebokan pakai canting begitu, supaya memang umpama tangan kita itu ada kuman ataupun bahkan tertempel virus ya tidak menular kemana-mana gitu ya, dengan mati langsung ketika kita saat cuci tangan. Oke, kok jadi kemana-mana? Ya sekalian aja gitu ya menjelaskan tentang membasuh tangan. Jadi yang kedua membasuh kedua telapak tangan ini. Kenapa? Karena kalau kita bangun tidur
itu kita tidak tahu saat kita tidur itu tangan kita ngapain gitu ya. Kan orang banyak yang tidak sadar ketika tidur itu biasanya garuk-garuk macam-macam itu yang digaruk itu. Apa kukur-kukur bahasanya kan begitu. Sehingga bisa jadi nempel bekas ada kotoran dan macam-macamnya. Sehingga biasakan bangun tidur cuci tangan gitu ya. Jangan biasakan bangun tidur ambil ketika merasa lapar langsung ambil makanan makan gitu ya. Biasakan meskipun lapar itu ketika bangun tidur ya cuci tangan dulu baru menyentuh makanan kalau umpama lapar makan gitu ya. Sehingga di sini dalam berwudu disunahkan sebelum kita wudu ambil air wudu membasuh wajah kita dengan tangan kita cuci tangan dulu gitu ya. Ini sunnah gitu ya. Bukan hal yang wajib tapi sunnah gitu ya. Namun kesunahan itu artinya ya kita akan mendapatkan pahala lebih gitu ya, bahwa ibaratnya sesuatu hal yang sunnah itu kalau umpama dalam makanan itu adalah sebuah vitamin begitu ya. Sehingga kan kalau kita cuma hanya makan saja, makan makanan apa pokok saja, 4 sehat itu saja, ya kan sempurnanya kan pakai susu kan gitu ya. Jadi perlu vitamin untuk sebagai suplemen tambahan dan orang akan lebih sehat ketika kita selain kita makan gitu kita mengkonsumsi vitamin. Begitu juga dalam beribadah gitu ya. Jadi hal yang sunnah ini adalah sebagai kemudian penyempurna kita dalam ibadah itu. Sunnah rawatib, sholat atau dalam sunnah wudhu ini supaya kita tidak bisa sempurna wudhunya gitu ya. Kemudian yang ketiga siwak. Jadi yang ketiga kita pakai siwak, kesunahan berwudhu. Jadi sebelum berwudhu kita gunakan siwak dulu gitu ya. Siwak itu seperti ini, kayu siwak. Dan sebetulnya kemudian bersiwakan itu tidak harus pakai kayu siwak gitu ya, karena siwak sendiri nanti ada dalam bab tentang siwak gitu ya. Yang jelas kita sebelum berwudu sunnah untuk bersiwak dulu gitu ya. Cara megangnya pun juga dalam sunnah Rasul seperti ini, memegang siwak itu atau begini langsung pegang semua, tapi biasanya lebih enak begini, 3 jari di atas, jari jempol dan kelingking di bawahnya. Dimulai dari kanan dulu ke kiri 3 kali gitu ya. Nah itu kesunahan dalam memakai siwak gitu. Jadi menggunakan siwak. Kemudian setelah bersiwak sebelum masuk ke membasuh wajah, ini berarti ini adalah masih step sebelum berwudu, prawudu ini ya, prawudu. Itu adalah berkumur-kumur. Jadi ngambil, kalau dulu kita prakteknya cawokan gitu ya, wudu dibuang 3 kali. Kemudian selain berkumur-kumur, tapi sekarang ketika kita pakai air mengalir kan malah lebih enak gitu ya, langsung saja ditadah begini, gitu ya, kumur-kumur selesai. Ini masih enak, berkumur-kumur masih mudah. Kemudian yang kelima, ini kesunahan yang ini agak sulit saya lakukan gitu ya. Mungkin tapi ini bukan berarti kemudian ketika saya sulit sampean juga sulit gitu ya. Silahkan dipraktekkan ya. Karena kemudian kesunahan-kesunahan ini baiknya dilakukan semua. Tapi ketika kita nggak mungkin ya berarti ya jangan ditinggal semua. Harus ada yang dilakukan gitu ya. Menghirup air ke hidung. Gitu ya. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Jadi ambil air, kemudian setelah dihirup dikeluarkan lagi, disisihkan lagi, gitu ya. Artinya kita membersihkan hidung kita dari droplet itu, droplet ya. Kalau istilah kemudian ketika viral kan, ketika corona viral itu kan kita sering dengar droplet itu ya. Artinya memang itu loh, cairan hidung itu bisa keluar, kita bisa bersih gitu ya. Jadi memang tuntunan Islam sangat sempurna sekali yang kemudian dalam menjaga kebersihan kita gitu ya. Kebersihan baik dalam tubuh kita ataupun iman kita. Ada semua caranya gitu ya. Disitulah kemudian kita indahnya dalam Islam gitu. Semua diatur dan semua ada manual booknya gitu ya. Kalau istilahnya kita baca HP itu ada petunjuk penggunaan, ada petunjuk pemakaian, ada cara pemakaiannya. Enggak lepas gitu ya. Kemudian tidak pokoknya kayak ngono tidak gitu ya. Memang ada apa sih susah ngomongnya. Ada panduannya dan dengan baik gitu ya. Sehingga mari kita berislam yang sempurna dengan belajar tentang hukum-hukum yang baik gitu, yang benar gitu ya. Menghirup hidung ini juga termasuk ke sana, menghirup air ke dalam hidung, kemudian disisihkan lagi untuk dibersihkan.
Oke, dan yang jelas ini saya susah, ini bukannya susah, jarang melakukan ini gitu, tapi bukan berarti kemudian kalian tidak bisa atau tidak dilakukan gitu ya. Tetap ini, karena kalau saya susah gitu, sering-sering apa ya, tersumbat dan kemudian jadi pening kepala, jadi makanya jarang kemudian tidak dilakukan lagi gitu. Ini bukan berarti nggak pernah melakukan, sudah pernah coba, bukan pernah, sering, cuman kemudian yang terasa tuh pening, karena memang untuk membersihkan kemudian ya. Oke, kemudian yang keenam tadi, yang kelima menghirup air ke dalam hidung, yang keenam mengusap seluruh kepala. Kalau tadi kan dalam wajibnya kemarin, wajibnya itu kan mengusap saja sebagian sedikit. Sunnahnya diusap semua, ya diusap, bukan digerojok ya. Bukan digerojok kemudian disiram, diusap saja. Artinya apa? Cukup basahi tangan kita, kemudian kita usapkan gini dari depan, ya dari depan, 2 jempol di sini, nempel, diusapkan sampai ke belakang, balik ke depan lagi, kemudian 1, gitu ya. Jadi cara mengusap rambut seluruh kepala, mengusap seluruh kepala gitu. Nah, jadi itu sunnah diusap. Jadi diusap, bukan digerocok atau disiram kemudian gitu basah semua, karena memang sedang mandi mungkin kan nggak pakai baju, nggak takut basah gitu ya. Cuman sunnahnya ya cukup diusap saja, nggak perlu digerocok. Digerocok kalau gitu ya nggak apa-apa gitu. Cuman dibasah semua kalau digerocok gitu ya. Kemudian yang keberapa? Ketujuh gitu ya. Mengusap seluruh kepala. Yang ketujuh mengusap kedua telinga, baik yang di luar dan di dalam. Jadi ini namanya telinga luar, ini namanya telinga dalam, gitu ya. Jadi mengusap telinga itu bukan bagian dari wajib. Artinya kalau sampean berwudu kalau lupa mengusap telinga, nggak apa-apa, sah gitu ya. Karena memang mengusap telinga ini hukumnya sunnah dan luar dalam, sehingga cara mengusapnya cukup pakai 2 jari. Ini bukan sedang promosi partai ya, 2 jari. Jadi yang jari telunjuk di sini di dalam, yang jari jempol di luar, sehingga dari atas muter gini, kemudian begini lagi. Ya jadi atau begini sampean ya. Tapi sunahnya muter begini, seret, gini, nggak bisa kelihatan ya. Jadi seret gini, gini ya. Jadi menggunakan, bukan gini saja ya. Ada yang cuma begini-gini aja anak-anak gitu ya. Ya maklum kalau anak MI mungkin penyampaiannya kurang sempurna. Jadi jari telunjuk dan jari telunjuk di dalam, jari telunjuk jempol di luar, putar gini. Nah, itu cara membasuh telinga gitu ya. Kemudian yang ke-8 menyela-nyelai jenggot yang lebat. Lah ini saya dapat kesunahan. Kalau wanita nggak ada ini. Karena kalau wanita kan nggak punya jenggot. Atau mungkin saja karena kemarin saya pernah ini sedikit cerita. Pernah belajar dengan teman gitu, belajar dengan seseorang, kemudian saya ngomong untuk laki-laki sunnah kan, ketika bahasa laki-laki berarti kan ada perempuan juga, mungkin nggak perempuan itu berjenggot gitu ya, ada yang tanya gitu, dan kemudian artinya langsung apa ya, dia langsung browsing dan ternyata benar ada gitu ya, wanita berjenggot lebat itu ada, silakan browsing sendiri gitu ya. Dan terus kalau wanita gimana? Kalau kita laki-laki ya, laki-laki itu kemarin tentang basuh wajah kan, wajah itu sampai sini, sehingga ini kan ketika orang yang berjenggot, kulit di sini itu nggak wajib dibasuh ya, cukup jenggotnya saja yang dibasuh begitu ya. Artinya nggak harus air sampai ke kulit di tempat tumbuhnya jenggot, ini nggak harus. Kalau jenggotnya seperti saya lebat begini, kalau cuman jenggotnya yang cuman 1, 2 gitu ya, bisa dihitung dengan jari jenggotnya, itu tetap wajib membasuh kulit gitu ya. Kalau jenggotnya masih bisa dihitung dengan jari, artinya apa? Jenggotnya itu tidak menghalangi pandangan kulit tumbuhnya itu. Kalau begini kan ini menghalangi, sangat ya, lebat gitu ya. Ada manfaatnya ini. Jadi yang berapa tadi? Yang ke-8 itu menyela-nyelai jenggot yang lebat. Jadi kalau orang yang punya jenggot seperti saya, karena memang tidak wajib
membasuh kulit di dalam, tapi dia punya kesunahan, artinya sela-sela jenggot ini dibasuh. Artinya kulitnya dibasuh dengan caranya begini. Kalau yang punya jenggot tahu gitu ya, bisa. Kalau yang nggak punya jenggot, sampean nggak usah berhayal, apalagi yang putri nggak perlu menghayal deh, ini dilewati saja gitu ya, di Skype. Yang kesunahan yang ke-8 nggak ada, bukan nggak ada. Untuk sementara di Skype untuk bagi kalian nggak perlu gitu ya, kecuali memang karena memang kalau umpama wanita itu berjenggot lebat begini, dia tetap wajib membasuh kulit-kulit yang ada di bawah jenggot ini. Sehingga artinya apa? Memang wanita tidak disunahkan memelihara jenggot ini, harus dicukur gitu ya, harus terlihat semua kulitnya. Sehingga kalau dia umpama membuat kulit jenggotnya lebat begini, ya tetap wajib dibasuh ini. Sela-sela jenggot ini tetap wajib dibasuh gitu ya. Sehingga kalau kalian wanita berjenggot ya tetap dibersihkan, harus bersih gitu ya. Oke, yang ke-8, yang ke-9, menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki. Artinya sampean ketika basuh tangan, ini saat berwudu ya. Tadi membasuh jenggot, ini juga saat berwudu. Mengusap telinga ini juga saat berwudu. Artinya biasanya terletak setelah kita membasuh kepala, membasuh kedua tangan, membasuh ini baru kita membasuh telinga. Ini sunnahnya begitu ya, sunnahnya seperti gerakannya begitu. Kemudian ketika basuh tangan itu nggak cukup kita basuh gini, sunnahnya ini tangan kita, nah ini jari-jarinya di sela-selanya itu begini. Artinya takut ada yang kotor di sini ya bisa, kemudian ada yang nggak, air tidak masuk. Ini kemudian dengan kita melakukan kesunahan ini bisa masuk, airnya bisa menyala ke sela-sela kita gitu ya. Jadi yang ada sela-selanya tangannya di sela-selai gitu ya. Baik jari tangan ataupun jari kaki gitu ya, apalagi kaki gitu ya. Kaki gitu kan kadang kita itu kurang perhatian terhadap kebersihan kaki ya. Nyatanya kadang kita jarang pakai sandal gitu ya, ketika keluar kadang itu kan kadang begitu males, sehingga jari-jari sela-sela jari itu sangat kotor. Ini juga saat membasuh kaki, arti saat berwudu menyela-nyelai jari kaki. Kemudian yang ke-10, mendahulukan anggota kanan, straight, sigar, dibelah. Yang kanan itu lebih dulu. Artinya bukan berarti kemudian kanan semua baru kiri, enggak. Termasuk mengusap wajah kita sunnahnya ya pakai yang diusap adalah yang dibasuh yang bagian kanan, basuh telinga yang kanan, basuh tangan yang kanan baru kiri gitu ya. Kanan baru kiri, telinga kanan baru kiri gitu ya. Kaki kanan baru kaki kiri gitu ya. Jadi mendahulukan anggota yang kanan daripada yang anggota yang kiri. Kemudian yang ke-11 dilakukan sebanyak 3 kali. Artinya membasuh wajah itu ya 3 kali basuhan, tangan itu ya 3 kali basuhan, kemudian semua anggota wudhu itu sunnahnya dibasuh 3 kali. Kalau sekali ya nggak apa-apa, cukup gitu ya. Makanya kalau kita di tempat daerah yang kekurangan air, kemudian ya ini kesunahan ini nggak perlu dipakai gitu ya. Karena ini kemudian kalau sehingga kita kadang mungkin pakai air cuman termos kecil ini, ketika 1 kali basuhan ini bisa jadi cukup gitu ya. Ketika kita berada di daerah kekurangan air ya nggak apa-apa, dan kemudian sah gitu ya. Artinya ini kadang dalam pemahaman awam ada yang bilang air dalam kemasan tidak cukup, tidak bisa digunakan berwudu. Enggak. Dia yang digunakan untuk berwudu itu adalah air yang suci, tohir mutohir, air yang suci dan bisa mensucikan. Ya, ingat, air yang suci dan bisa mensucikan. Kenapa? Karena ada air suci tapi tidak mensucikan. Air susu suci itu bisa diminum kan, air teh itu kan air itu kan suci bisa diminum, tapi dia nggak bisa mensucikan, nggak bisa digunakan wudhu bersuci gitu ya. Jadi air yang penting air itu suci dan bisa mensucikan, bisa digunakan berwudhu. Entah itu berada dalam botol aqua yang 1 liter itu yang tanggung, ataupun air dalam kolah, itu sama saja, sama-sama air gitu ya, air yang suci dan mensucikan. Jadi jangan salah paham ketika kok cuman air aqua, kadang itu ada kan yang message-nya begitu, tidak dianggap kurang gitu dan tidak bisa
digunakan berwudu. Ya, tinggal nanti coba aja diukur. Kita basuh muka itu cuma butuh berapa mili gitu ya, berapa liter. Oke, masa sampai 1 liter gitu, 1 botol aku habis kan enggak juga gitu ya. Karena kan satu berapa mili saja kan, yang penting ini belum lepas itu cukup. Oke ya, oke, mendahulukan anggota kanan dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian terus menerus. Ya, terus menerus itu artinya yang nomor 12 itu ya, terus menerus itu antara fardu ke yang satu ke fardu yang lain tidak ada selang waktu. Artinya di sini berkelanjutan gitu ya, tidak di stop. Sekarang saya basuh wajah, nanti saya basuh tangannya di sana aja. Kemudian basuh kaki saya di sana ketika sudah mau nyampe ke masjid. Basuh mukanya di kamar mandi. Enggak begitu ya. Enggak begitunya itu ini. Ya anggap begitu dulu deh. Kita belajar dengan pemula gitu ya. Anggap begitu. Artinya kita harus ya berada pada satu tempat. Ya enggak harus berada pada satu tempat sih gitu ya. Artinya dilakukan pada satu waktu. Nah ya, jadi terus menerus itu maksudnya ya dilakukan pada satu waktu, pada saat sampai ya sudah di situ mau basuh wajah, basuh wudu ya sudah di situ sampai selesaikan sampai kaki gitu ya, sampai basuh kaki. Jangan kemudian sekarang saya cuci muka dulu ya, basuh wajah dulu gitu ya, nanti basuh kakinya ya ketika sudah mau masuk ke, artinya kan ada selang waktu gitu ya, ada waktu yang berbeda. Itu nggak boleh gitu ya, artinya sampai sebetulnya nanti ada batasan-batasannya gitu ya. Cuman untuk kita para pemula ya sudah, kata kuncinya begitu saja ya. Jadi terus menerus itu dilakukan pada satu waktu ya, secara bersamaan semua dari basuh wajah sampai membasuh kaki. Nah, untuk perkembangannya di kelas-kelas lain nanti ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau sudah naik ke atasnya range-nya, kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Oke, itu maksudnya terus menerus. Jadi dilakukan pada satu waktu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ke-13, berdoa setelah wudu gitu ya. Sunnahnya berdoa setelah wudu. Jadi setelah wudu selesai kita menghadap kiblat, kemudian membaca doanya. Tapi di materi ini doanya tidak tertulis gitu ya. Nanti insya Allah saya lengkapi gitu ya, doa setelah berwudunya, menulis kembali. Oke, itulah beberapa tentang kesunahan dalam berwudu gitu ya. Artinya dalam berwudu itu ada hal yang bisa menyempurnakan kita, bisa membuat wudu kita menjadi sempurna gitu ya. Hingga dilakukan apa semampu kita. Kalau kita bisa melakukan 1 sampai 13 itu dilakukan gitu ya. Kalau umpama nggak bisa ya jangan sampai tertinggal semua. Ya mesti harus ada baca bismillah lah, paling tidak ini harus gini, bismillah ini satu yang sunnah tapi saya mengatakan ini harus gitu ya. Karena bahasa Rasul itu kullu amrin dibalin lam yubda bil basmalah fa huwa aqta fa huwa abtar, dalam satu riwayat. Setiap kebaikan tidak diawali dengan basmalah kurang barokahnya. Jadi supaya barokahnya lebih mantap gitu ya. Biasakan apapun hal kebaikan yang kalian lakukan awali dengan bismillah, ini wajib kalau menurut saya gitu ya. Tapi dalam hukum sunnah ya. Bagi saya, di pribadi saya wajib gitu ya membaca bismillah itu. Kemudian ya semampu kita lah dari 1 sampai 13 itu yang. Jadi kalau umpama ke susu ya setelah wudhu ya nggak bisa baca doa ya sudah, belum hafal doanya ya sudah. Hafalkan dulu. Kalau sudah hafal, praktekkan. Doanya sebentar kok, asyhadu alla ilaha illallah. Sebentar. Doanya itu sebentar dan fadilahnya sangat luar biasa bagi orang yang membaca doa setelah berwudu itu gitu ya. Jadi dihafal saja nanti doa dalam berwudu itu. Dan dalam materi saya ketika saya menjelaskan ini belum tertulis, tapi insya Allah nanti ketika di-share saya tulis. Oke, saya akhiri sampai di sini. Itu tentang kesunahan wudu dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas, apa yang kita simak bersama ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi sesama gitu ya. Dan bisa membuat wudu kita, cara berwudu kita lebih sempurna gitu ya, lebih sempurna. Supaya kita bisa terlihat bedanya antara orang yang berilmu dan tidak gitu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.